Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Budi Wijaya, CEO dari jaringan restoran mewah Wijaya Group, memutuskan untuk makan malam sendirian di salah satu cabang terbaiknya di kawasan Sudirman. Saat pelayan meletakkan piring spesial rendang premium di depannya, matanya langsung tertuju pada secarik kertas kecil yang terselip rapi di bawah serbet putih. Tulisan tangan yang sangat familiar itu membuat darahnya membeku seketika. Budi, aku masih di sini. 5 tahun tak cukup untuk melupakan kita. Temui aku setelah shift malam ini. Rian. Budi duduk membeku, tangannya yang biasa memegang kontrak jutaan dolar kini gemetar seperti daun kering. Restoran ini miliknya, tempat dia mengawasi segalanya dari jauh, tapi malam ini dia datang sebagai pelanggan biasa, ingin merasakan bagaimana karyawannya melayani orang asing. Siapa sangka secarik kertas itu membawa kembali bayangan yang sudah dia kubur dalam-dalam. Rian Sousce yang baru bergabung 6 bulan lalu setelah pulang dari pelatihan di Singapura, adalah pria yang pernah membuat Budi merasa hidup sungguh-sungguh 5 tahun silam. Mereka bertemu saat Budi masih muda, di sebuah acara bisnis di Yogyakarta. Rian saat itu pelayan muda yang cerdas, senyumnya hangat, obrolan mereka tentang resep masakan tradisional berubah menjadi malam-malam rahasia di hotel kecil pinggir pantai Parangtritis. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh tawa dan mimpi, tapi Budi selalu takut. Keluarganya di Bandung, orang tua yang taat agama, saudara-saudara yang mengharapkan dia menikah dan melanjutkan garis keturunan, serta dunia bisnis Jakarta yang kejam terhadap siapapun yang berbeda. Akhirnya, Budi memilih mengakhiri semuanya dengan surat dingin, meninggalkan Rian dengan luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Sekarang di usia 38 tahun, Budi sudah punya segalanya, kekayaan, reputasi, bahkan pernah menikah sebentar dengan seorang wanita pilihan orang tua sebelum perceraian damai karena tak ada chemistry. Tapi hati itu tetap kosong. Dia bangkit pelan, meninggalkan makanan yang tak tersentuh, dan berjalan ke dapur belakang dengan alasan memeriksa stok. Di sana, di sudut ruang istirahat karyawan yang temaram, Rian berdiri mengenakan seragam cat putih, rambutnya sedikit lebih panjang, matanya masih sama tajamnya dulu. Kau datang, kata Rian pelan, suaranya tenang tapi penuh emosi yang tertahan. Budi tak bisa berkata apa-apa, hanya memeluk pria itu sekilas, takut ada yang melihat. Mereka bicara cepat, bisik-bisik. Rian bilang dia sengaja mendatar kerja di sini setelah tahu Budi pemiliknya, ingin melihat apakah luka lama masih ada. Aku tak minta apa-apa, Budi. Hanya ingin kau tahu aku tak pernah berhenti mencintaimu. Malam itu Budi pulang ke apartemen mewah di Kemang dengan kepala penuh badai. Dia duduk di balkon menghadap lampu kota, memegang kertas itu berulang kali. Bagaimana mungkin rahasia yang dia jaga bertahun-tahun bisa muncul lagi begitu mudah? Di Indonesia, menjadi gay berarti hidup dalam bayang-bayang, takut diusir keluarga, takut bisnis hancur karena gosip, takut dicap tidak normal oleh masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional. Budi ingat ibunya yang selalu bertanya kapan dia menikah lagi, ayahnya yang bangga dengan kesuksesan anak sulungnya sebagai penerus keluarga. Dia menangis diam-diam pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Pagi harinya, dia memutuskan untuk bertemu Rian lagi, tapi kali ini di luar restoran, di sebuah kai kecil di Menteng yang sepi. Di sana, mereka bicara panjang lebar. Rian cerita tentang hidupnya setelah ditinggalkan, pindah ke Singapura, belajar masakan, tapi selalu merasa ada yang hilang. Budi cerita tentang pernikahan palsunya, tentang malam-malam sendirian di kamar hotel bisnis. Pelan-pelan dinding yang Budi bangun mulai retak. Mereka tak berani pegangan tangan di tempat umum, tapi tatapan mereka sudah cukup. Budi merasa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun dia bernapas lega. Tapi dia tahu ini baru awal dari badai besar. Di akhir pertemuan, Rian berkata, kalau kau masih takut, aku mengerti. Tapi kalau kau siap mencoba lagi, aku di sini. Budi pulang dengan hati berbunga, tapi juga ketakutan yang semakin nyata.
Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi bagi Budi. Dia mulai datang ke restoran lebih sering, bukan sebagai bos, tapi sebagai tamu rahasia yang memesan meja sudut. Rian selalu menyisipkan catatan kecil di piringnya, resep baru, puisi pendek, atau sekadar "aku merindukanmu". Suatu malam, setelah restoran tutup, mereka bertemu di parkiran belakang. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, Rian memeluk Budi erat untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Pelukan itu hangat, penuh kerinduan, tapi tak lebih dari itu. Budi merasa aman, seperti kembali ke masa kuliah di Yogyakarta dulu, saat mereka menyelinap ke pantai selatan untuk menghabiskan malam bicara tentang masa depan. "Aku tak mau sembunyi lagi selamanya," bisik Rian. Budi diam, tapi dalam hati dia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Namun, realita Indonesia tak memberi ruang leluasa. Suatu sore, Budi menerima telepon dari adiknya di Bandung. "Bang, ibu sakit lagi." Dia bilang pengen lihat Bang Budi punya cucu sebelum dia pergi. Kata-kata itu seperti pisau. Budi tahu ibunya menderita diabetes, dan harapan keluarga besar Wijaya selalu tertumpu padanya sebagai anak tertua. Malam itu dia tak bisa tidur, mondar-mandir di apartemen. Dia ingat saat kecil, di kampung halaman saat tetangga bergosip tentang anak laki yang terlalu lembut. Dia ingat bagaimana dia belajar menyembunyikan diri sejak SMA, pacaran pura-pura dengan gadis-gadis untuk menutupi. Kini, di puncak karir, dia merasa seperti penipu besar. Rian menelepon, suaranya khawatir. Mereka bertemu di sebuah taman kecil di Tebet, duduk berjauhan seperti teman biasa. Rian mendengarkan semua keluhan Budi tentang keluarga, tentang tekanan agama, tentang bagaimana masyarakat melihat orang seperti mereka sebagai penyakit. "Aku juga takut, Budi. Keluargaku di Surabaya tak tahu apa-apa. Tapi aku lelah pura-pura." Malam itu mereka berjalan kaki pulang, bahu bersenggolan sesekali, dan Budi merasa ada kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Bisnis mulai terasa berbeda. Budi lebih sering tersenyum di rapat, karyawan heran melihat bos mereka yang biasa dingin kini lebih manusiawi. Tapi ada yang mulai curiga. Manajer operasional senior, Pak Hadi, yang sudah lama bekerja dengan Budi, suatu hari bertanya, "Pak, kok sering ke cabang Sudirman ya? Ada masalah dengan C baru itu?" Budi mengelak, tapi hatinya berdegup kencang. Rumor kecil mulai beredar di kantor pusat, bos sering datang malam-malam, C muda itu selalu tersenyum lebar saat bos datang. Budi tahu, di dunia bisnis Jakarta, satu rumor saja bisa menghancurkan reputasi. Dia memutuskan untuk menjaga jarak sementara, tapi Rian tak mengerti. "Kau malu lagi ya?" tanya Rian saat mereka bertemu diam-diam di apartemen Budi. Pertengkaran kecil terjadi, Rian merasa ditolak lagi, Budi merasa tertekan. Malam itu berakhir dengan Rian pergi sambil menangis pelan. Budi duduk sendirian, memandang oto lama mereka berdua di ponsel, dan untuk pertama kalinya dia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku lari dari diri sendiri?" Krisis datang lebih cepat dari yang Budi bayangkan. Ibu Budi dirawat di rumah sakit di Bandung karena komplikasi diabetes. Seluruh keluarga besar berkumpul dan seperti biasa, topik pernikahan Budi muncul lagi. "Kau sudah 38, nak. Cari istri yang baik, kasih kami cucu," kata ayahnya dengan suara tegas tapi penuh harap. Budi duduk di samping ranjang ibu, tangannya dingin. Malam itu, di kamar hotel Bandung, dia menelepon Rian. Suara Rian di ujung sana penuh pengertian tapi juga sedih. "Pulanglah ke Jakarta, Budi. Aku tunggu." Tapi Budi tak bisa langsung pulang. Dia menghabiskan hari-hari di Bandung menemani ibu, dan di sana dia bertemu dengan sepupunya yang taat, yang bercerita tentang dosa-dosa modern yang harus dihindari. Budi merasa seperti sedang diadili. Kembali ke Jakarta, situasi di restoran memanas. Pak Hadi menemukan bukti chat antara Budi dan Rian yang tak sengaja tertinggal di komputer kantor. Bukan chat mesra, tapi cukup untuk membuat Pak Hadi curiga.
Pak Budi, saya hormati Anda sebagai bos. Tapi kalau ini benar, bisnis kita bisa kena imbas. Investor konservasi banyak yang mundur kalau tahu. Budi marah, tapi juga takut. Dia memanggil Rian ke kantor pusat dengan alasan rapat menu baru, tapi sebenarnya untuk bicara. Di ruang rapat kosong, Rian berkata, kalau kau mau aku resign, aku lakukan. Aku tak mau merusak hidupmu. Budi menolak, tapi malam itu mereka bertengkar hebat. Rian merasa Budi selalu memilih keselamatan daripada cinta. Kau dulu tinggalkan aku karena takut, sekarang kau ulangi lagi. Budi tak bisa membantah. Dia pulang dengan hati hancur, dan untuk pertama kalinya dia pergi ke sebuah komunitas kecil gay yang dia tahu dari teman lama di Jakarta, tempat orang-orang seperti dia berkumpul diam-diam di kait tersembunyi. Di sana, dia mendengar cerita orang lain, ada yang diusir keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang akhirnya bahagia setelah berani keluar. Budi pulang dengan pikiran baru, mungkin aku harus berubah. Konflik memuncak saat sebuah majalah bisnis online menerbitkan artikel spekulasi, CEO Wijaya Group sering terlihat dengan C muda di restorannya, ada apa? Meski tak menyebut nama secara langsung, Otto Buram Budi dan Rian keluar dari restoran malam-malam sudah cukup. Saham perusahaan turun sedikit, beberapa klien konservasi menelepon membatalkan acara. Budi dipanggil rapat darurat oleh Dewan Direksi. Di sana, dia harus berbohong bilang itu hanya pertemanan bisnis. Tapi di dalam hatinya, dia tahu ini tik balik. Rian yang merasa bersalah, mengajukan resign. Budi menolak, tapi Rian tetap pergi ke Bandung untuk berpikir. Budi menyusul ke Bandung ke rumah kecil Rian di pinggir kota. Di sana, di bawah pohon mangga tua, mereka bicara sampai pagi. Rian cerita tentang tekanan dari keluarganya sendiri yang mulai curiga kenapa dia tak pernah bawa pacar wanita. Budi akhirnya mengaku, aku takut kehilangan segalanya, tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Keluarga Budi di Bandung mulai mendengar rumor. Adiknya menelepon marah, Bang, apa benar kau? Seperti itu. Ibu bisa kena serangan kalau tahu. Budi tak menyangkal lagi. Dia duduk bersama orang tua, suaranya bergetar saat mengatakan yang sebenarnya. Ayahnya diam lama, ibunya menangis. Kami tak mendidikmu begini, kata ayahnya. Tapi ibunya dengan suara lemah berkata, Nak, yang penting kau bahagia. Tapi dunia ini keras. Itu bukan penerimaan penuh, tapi bagi Budi itu langkah pertama. Dia kembali ke Jakarta dengan tekad baru. Bisnis mulai pulih setelah dia bicara terbuka dengan tim inti, bilang dia tak akan biarkan rumor menghancurkan perusahaan. Rian kembali ke restoran dan kali ini mereka tak sembunyi lagi di dalam perusahaan, meski masih hati-hati di luar. Budi mulai berubah. Dia bergabung dengan kelompok dukungan yang lebih terbuka di Jakarta, ikut seminar kecil tentang hak asasi. Dia ajak Rian ke Bali untuk liburan singkat, pertama kalinya mereka berdua di tempat umum tanpa takut. Di pantai Kuta, mereka berjalan berpegangan tangan saat malam, meski masih was-was. Di sana, Budi merasa bebas. Dia cerita tentang masa kecilnya, tentang mimpi-mimpinya yang tertunda. Rian mendengarkan lalu berkata, kita tak perlu sempurna di mata dunia. Cukup kita bahagia di mata satu sama lain. Kembali ke Jakarta, Budi membuat keputusan besar. Dia umumkan secara internal bahwa dia akan mendukung keberagaman di perusahaan, termasuk pelatihan sensitivitas untuk karyawan. Beberapa orang keluar, tapi banyak yang mendukung. Bisnis bahkan tumbuh karena citra baru sebagai perusahaan inklusi. Tapi ujian terbesar datang saat ayahnya datang ke Jakarta tiba-tiba. Aku datang untuk bicara sebagai ayah, bukan sebagai orang yang marah. Mereka duduk berdua di apartemen Budi. Ayahnya cerita tentang masa mudanya, tentang teman dekat yang pernah berbeda dan harus sembunyi seumur hidup. Aku tak mau kau seperti dia, tapi aku juga tak mau kau menderita sendirian. Itu adalah penerimaan paling dekat yang Budi dapat.
Rian diundang makan malam bersama, meski tegang, tapi ayah Budi tak menolak. Malam itu, Budi merasa beban bertahun-tahun mulai terangkat. Setahun kemudian, Budi dan Rian berdiri di Pantai Sanur, Bali, saat matahari terbenam. Mereka tak lagi sembunyi. Restoran Wijaya Group sudah punya program dukungan untuk karyawan. Keluarga Budi mulai menerima meski pelan-pelan, dan masyarakat perlahan melihat mereka sebagai pasangan yang saling mendukung. Budi tak lagi CEO yang dingin, dia lebih hangat, lebih manusiawi. Rian menjadi head chef utama, dan bersama mereka membuka cabang baru dengan menu spesial cerita cinta yang terinspirasi perjalanan mereka. Di pantai itu, Budi memeluk Rian erat, angin laut membawa aroma garam dan harapan. "Terima kasih sudah menungguku," bisik Budi. Rian tersenyum, "Kita baru mulai, sayang." Perjalanan mereka tak sempurna, masih ada tapan aneh di jalanan, masih ada bisik-bisik di keluarga besar, tapi mereka sudah belajar bahwa cinta sejati tak pernah meminta kesempurnaan, hanya keberanian untuk hidup autentik. Di Indonesia yang indah tapi penuh tantangan ini, dua pria ini membuktikan bahwa pertumbuhan datang dari dalam, dari pilihan untuk tak lagi lari. Apakah mencintai sesama jenis di tengah tekanan masyarakat Indonesia adalah pilihan yang salah, atau justru langkah paling berani menuju kebahagiaan sejati? Benar atau salah?